Sepasang suami istri di Desa Perigi, Kecamatan Sigaluh, Banjarnegara, Jawa Tengah, Edi Suharto dan Penny memilih tinggal menyendiri di hutan. Mereka menempati sebuah rumah tua peninggalan orang tuanya. Karena tinggal di hutan, Pak Sutri itu tidak memiliki tetangga. Mereka hanya bisa berinteraksi dengan keluarga yang menengok atau petani yang memiliki kebun di pinggir hutan. Menariknya lagi, rumah yang lokasinya sempat menjadi persinggahan pejuang gerilya di era penjajahan itu menggunakan kincir air untuk penerangan dan menyalakan alat elektronik lain. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Jateng, Khairul Muzaki yang akan memberikan laporan. Halo Khairul. Halo Dea. Ya. Selamat sore. Khairul, bisa digambarkan bagaimana suasana rumah Pak Sutri itu yang berdiri di tengah hutan? Ya, bisa saya melaporkan ada sebuah rumah kayu yang berada di tengah hutan, tepatnya ikut wilayah administrasi Desa Perigi, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara. Suasana rumah itu tentu saja sunyi senyap karena berada di tengah hutan. Apalagi kalau malam hari rumah itu hanya terlihat sendiri dengan penerangan yang memakai kincir air. Karena untuk akses menuju rumah itu pun sangat sulit, kecuali dengan roda 2. Itu pun tidak semua pengendara punya nyali untuk melintasinya. Iya. Lalu Khairul, apa alasan sebenarnya Pak Sutri itu memutuskan untuk tinggal menyendiri di dalam hutan? Sebelumnya Pak Sutri itu pernah tinggal di pemukiman seperti warga pada umumnya di Desa Perigi. Pak ini sendiri, sang istri, dia pernah bekerja sebagai staf atau pegawai TU di sebuah sekolah di Banjarnegara. Namun setelah pensiun, Pak ini dan istrinya memutuskan untuk tinggal di rumah milik orang tua yang sempat kosong. Nah, rumah itu kebetulan berada di hutan. Iya, baik. Lalu sebenarnya apa yang dicari Pak Sutri itu hingga rela tinggal menyendiri di dalam hutan tadi ya, yang jauh dari akses pemukiman dan juga hiruk pikuk kota, Khairul? Ya, yang jelas pertama alasan mereka adalah ingin memanfaatkan atau menempati rumah orang tua yang syarat dengan kenangan. Apalagi rumah itu amat bersejarah. Rumah itu pernah dijadikan tempat persembunyian oleh para gerilyawan, pejuang gerilya di era penjajahan Belanda. Salah satu panglima yang pernah menginap atau singgah di rumah itu adalah Jenderal Mahlani, itu pejuang asal Banyumas Raya. Kemudian alasan lainnya, mereka sudah berusia lanjut dan ingin mencari ketenangan hidup. Dengan tinggal di hutan, mereka otomatis bisa menjauhi keramaian, kegaduhan, dan alasan si sang istri Penny, dia bisa menghindari suara-suara negatif seperti gosip-gosip dengan tetangga atau masyarakat yang itu bisa meracuni pikiran. Begitu dia. Ya, Khairul. Karena lokasinya yang tinggal di dalam hutan ya jauh dari pusat kota, terus bagaimana mereka mengakses berbagai kebutuhan rumah tangganya? Ya, meskipun berada di tengah hutan sendiri dan jarak dengan pemukiman warga itu sekitar 3 km. Tetapi pasangan suami istri itu tidak pernah merasa kesepian karena setiap hari ada petani yang kebunnya berada di pinggir hutan. Mereka biasa mampir dan melakukan interaksi dengan Pak Sutri itu. Kemudian keluarga atau anak-anak dari Pak Sutri itu juga kadangkala menengok ke rumah orang tuanya di hutan. Ya, Khairul. Baik Tribuners, tadi juga jurnalis kami sudah melakukan wawancara dengan Penny selaku pemilik rumah yang berada di dalam hutan. Berikut hasil wawancara selengkapnya. Saya biar dipakai anak saya, sedangkan di sini kan rumahnya kosong, ngapain nggak ditinggalin? Pertama ditinggalin, sambil ya wis tua kan mengurangi kegiatan-kegiatan yang banyak negatif apa. Kalau di sini kan tenang, pikirannya bening, bisa mikir yang baik-baik lah, tidak kemasukan suara-suara yang harus dipikir gitu sama orang yang sudah tua.
Tapi ya nyatanya di sini ya enak aja Mas. Ya memang kayaknya di sini nggak ada tetangga, tetapi kan banyak yang sok pada dolan di sini. Kadang keluarga, dukanya kalau lagi nggak enak badan aja. Kalau lagi nggak enak badan, kan kalau mau turun badannya sudah nggak enak, mau tetap tenang di sini, apa kayak suara enak. Jadi kami memang kadang-kadang kayak toko obat nyediain obat. Ngurumpi tetangga karena nggak ada tetangga. Jadi kalau di sini ngumpulnya ya sama orang-orang kuli dari kebun atau mungkin tamu, kan nggak mungkin lah. Setidaknya pikirannya adem, kan nggak terlalu emosi, darah tingginya nggak cepet. Ya sukanya ya itu ketenangan lah, ketenangan. Jadi kalau namanya kerinduan sama orang-orang, karena orang-orang juga sering datang ke sini, baik yang cuma mau piknik atau memang kangen kepingin istirahat di sini. Mereka bilang kan, aku mau istirahat di situlah yang tenang, nggak denger apa-apa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.